sehat dan bersyukur malam hari ini kita boleh berkumpul dalam Zoom meeting. Saya Aprinda, Sharon Rosmaster dari Kota Manado, dan dalam kesempatan ini saya sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di kesempatan yang sangat luar biasa karena malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan testimoni dari tamu spesial kita, yaitu Pak Johannes Cahya. Ya, saya sebelum memulai Zoom kita, saya ingin memberi info kepada para partisipan semua, mohon kerjasamanya karena untuk memperlancar Zoom kita malam hari ini, tolong pilih mode mute dan jika Anda mungkin dalam kesempatan ini bisa mungkin open video, silakan, tapi tolong pilih mode mute agar tidak ada suara-suara bising di sekitar Bapak Ibu masuk ke dalam Zoom meeting ini. Ya, baik, terima kasih buat kesediaan Bapak Ibu semua. Dan kita akan mulai. Di awal saya akan memperkenalkan ya, tamu spesial kita ini adalah seorang Atomians. Jadi beliau bergabung di Atomi, menjadi member Atomi sejak tahun 2018, berdomisili di Jakarta, dan beliau adalah latar belakangnya adalah seorang rohaniawan, memiliki 2 orang anak, dan seorang istri yang luar biasa ya. Kita tahu bersama bahwa saya akan memperkenalkan dan memanggil Pak Johannes Cahya. Halo, selamat malam Pak Johannes Cahya. Salam Bu Aprinda. Ya, salam semua Bapak Ibu semua Atomian. Oke, saya sapa selalu dengan sapaan akrab yaitu Pak Cahya. Boleh ya Bapak ya? Boleh. Siap. Oke, Pak Cahya. Terima kasih untuk waktu dan kesediaan Bapak berada bersama-sama dengan kami dalam Zoom malam hari ini ya. Kami sangat merasa senang dan memiliki kesempatan yang spesial ya, bisa Bapak hadir meluangkan waktu Bapak, padahal tadi mungkin Bapak sedang lakukan berbagai kegiatan ya, pelayanan ya, dan juga sebagai seorang Atomian tentu saja, dan bisa hadir bersama-sama dengan kita malam hari ini adalah sungguh luar biasa. Melihat Bapak sekarang kondisinya sangat fit, orang mungkin kemudian akan berpikir, wah Pak Cahya apakah benar-benar ya sudah dulu pernah mungkin menderita cancer. Nah, kita akan mendengarkan kisah daripada perjalanan Pak Cahya, perjuangan Pak Cahya untuk melawan penyakit kanker leukemia ya. Sebelum saya menyerahkan ke Pak Cahya, saya ingin sedikit memberikan informasi ya kepada Bapak Ibu sekalian bahwa berdasarkan data global ya untuk kanker dari WHO untuk Indonesia, kanker darah atau leukemia ini merenggut nyawa sekitar 11.314 jiwa pada tahun 2018. Dan pada urutan kelima terbanyak setelah kanker paru-paru. Secara global, sesuai data di mana 1 dari 5 laki-laki atau 1 dari 6 orang perempuan di dunia mengalami kejadian atau mengalami yang menderita kanker ya. Dan data global ini kita lihat tahun 2022 meningkat menjadi 396.914 kasus, dan total kematian itu sekitar 234.511 kasus. Jadi sekitar 60% dari orang yang mengalami kanker itu mengalami kematian ya Bapak Ibu. Dan sangat spesial di sini topik ataupun tema kita ya, yaitu second chance in my life ya. Itu kesempatan yang luar biasa dalam hidup. Silakan Pak Cahya, waktu dan tempat saya berikan. Ya, selamat malam sekali lagi Bapak Ibu semua, para Atomian. Selamat berjumpa. Apa kabarnya nih semua Bapak Ibu? Sehat ya selalu. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Bu Aprinda yang telah diberi kesempatan bagi saya untuk dapat memberikan testimoni, sharing kepada Bapak Ibu semua. Ya, ini bukan saya mengajarin Bapak Ibu, ataupun mungkin di sini ada dokter. Ya, mohon maaf, saya menceritakan apa yang dialami oleh saya pribadi. Ya,
Ya, apa yang seperti tadi dikenalkan oleh Bu Aprinda bahwa saya adalah atomian juga tahun 2018, tapi memang belum waktu 2018 saya belum menjalankan bisnisnya. Ya, memang saya hanya konsumsi produk-produk Atomia saja dari 2018. Dan, saya selama 1 tahun pun juga perawatan saya juga tidak menjalankannya. Ya, Bapak Ibu, mungkin sedikit saya kenalkan Atomian juga bahwa saya ada di grup 313 juga. Saya di grupnya Star Master Joni Kasidi, dan di bawahnya ada Ibu Yani, terus ada Ibu Livi, Ibu Melisa, Ibu Rina, dan Ibu Nina sama Bu Titi baru ke saya. Yaitu saya ceritakan tentang apa grup saya, leader saya yang selama ini saya ada di dalam jaringannya. Saya juga berterima kasih kepada mereka juga. Ya, oke, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, ya saya akan share screen ya, Bu Aprinda, bisa ya? Ya, silakan Pak Cahya. Sudah dapat belum ya? Kurang besar ya? Tidak terlihat. Nah, besar. Oke, ini foto pertengahan Maret, Bapak Ibu. Pada waktu sinode, saya ini kondisinya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kondisinya seperti ini. Jadi sebentar, Bapak Ibu. Saya harus itu supaya saya bisa kontrol di HP saya apa. Nah, ini ya seperti tadi diperkenalkan oleh Ibu Aprinda. Ini waktu saya belum sakit, beberapa bulan sebelum sakit, Bapak Ibu. Ya. Terus, oh ini nggak bisa. Sebentar. Oke, ini. Nah, oke Bapak Ibu, saya pada waktu bulan Maret tanggal 29, saya MCU, Bapak Ibu, medical check up di Eka Hospital yang ada di BSD. Nah, ini ada lingkaran itu saya. Hasilnya medical check up itu, yaitu seperti ini, Bapak Ibu. Tanggal 31 bulan Maret. Jadi 2 hari setelah medical check up. HB saya tuh 11, Bapak Ibu. Leukosit saya 19,8. Jumlah trombosit saya 49.000. Kalau trombosit 49.000, jadi itu udah kolaps ya Bapak Ibu, udah lemas dan juga udah pasti udah pingsan seperti itu Bapak Ibu. Kalau trombosit ataupun HB. Nah, leukosit saya itu 19, sedangkan normalnya itu cuma 10 ya Bapak Ibu. Leukosit itu. Nah, akhirnya saya diperiksa sama dokter itu dikhususkan. Jadi harus ditangani secara khusus karena ini ada masalah di dalam jumlah HB, leukosit dan trombosit saya. Nah, ini ada asam urat saya, nanti saya akan ceritakan asam urat saya 7,3. Ini awal pemeriksaan medical check up semua ya Bapak Ibu. Nah, saya tidak pemeriksaan lab di medical check up itu saya harus ada ini perbandingan. Akhirnya saya harus datang ke biomedika Bapak Ibu untuk dicek kembali HB-nya, trombositnya sama leukositnya. Ternyata hasilnya hampir sama Bapak Ibu. Trombosit 42.000, leukosit saya 16.000 lebih, HB saya 10 Bapak Ibu. Masih normal HB-nya sama trombosit sama leukosit saya. Tapi di sini dijumpai jumlah leukositnya itu meningkat Bapak Ibu. Jumlah sel blastnya itu meningkat 40%. Nah, terus saya harus disarankan untuk pemeriksaan sumsum tulang Bapak Ibu. Ya kan, dengan segera. Nah, suspeknya tuh leukemia akut. Tapi saya belum didiagnosa oleh dokter bahwa leukemia akut. Ini tanggal 1 Bapak Ibu. Tanggal 1 bulan 4 tahun 2021. Nah, ini tanggal 9-nya saya harus ada perbandingan juga. Saya harus datang ke Rumah Sakit Medistra, Bapak Ibu. Tanggal 9 bulan April 2021. Dan pada waktu itu pun juga, hanya selang berapa hari, Bapak Ibu, 9 hari, itu sel blast saya itu meningkat jadi 81%, Bapak Ibu.
Sel blast itu apa? Adalah sel darah putih, Bapak Ibu. Sel kanker yang ada dalam dalam tubuh saya, jumlah selnya itu meningkat, ya Bapak Ibu. Nah, sel blast saya ini 81%, ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya harus ambil cairan sumsum tulang belakang, Bapak Ibu, ya, untuk mengetahui tepatnya saya kena apa, Bapak Ibu. Nah, 4 dokter sampai 1 profesor itu belum bisa mendiagnosa saya karena belum mengambil sumsum tulang belakang. Akhirnya saya harus ditindakan BMP, Bapak Ibu. BMP ini adalah nanti Bapak Ibu bisa baca, Bapak Ibu bisa cari di Google, adalah untuk mengetahui ada kelainan apa di darah saya, Bapak Ibu. Nah, saya nggak akan jelaskan ini lebih jauh. Nah, ini adalah BMP saya. Ini Bapak Ibu bisa ngelihat, saya sudah labnya itu leukositnya tinggi 20.000, tapi kondisi saya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kondisinya seperti ini. Saya akhirnya di BMP. Di BMP ini suntikannya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini nanti ada beberapa foto yang ya, saya nggak perlihatkan foto yang sangat mengerikan, tapi foto ini ya nggak terlalu mengerikan lah, saya pikir. Ya, saya udah pilih. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat jarum tubles, ban tubles itu seperti ini. Tapi besarnya seperti ballpoint. Itu di belakang punggung saya, di tulang pipi saya, di pinggul itu dibor. Dibor memang saya disuntik apa ya, suntik abius gitu ya, tapi memang tetap sakit. Diambilnya 2 cm, Bapak Ibu, ini jarumnya besar sekali ya. Nah, ini BMP, Bapak Ibu ya, BMP. Nah, leukemia itu apa, Bapak Ibu? Sedikit saya akan jelaskan. Leukemia itu adalah suatu keganasan yang berasal dari sel darah ya. Leukemia akut, saya setelah BMP itu saya didiagnosa kena leukemia akut. Leukemia akut apa? Leukemia akut ditandai dengan suatu perjalanan penyakit yang sangat cepat, mematikan dan memburuk, Bapak Ibu. Dan menyebabkan kematian itu bisa hitungan minggu, bahkan bisa hitungan hari. Beda dengan leukemia kronis. Leukemia itu cuma ada 2, leukemia akut dan leukemia kronis. Nah, sedangkan saya leukemia akut, Bapak Ibu. Ya, saya nggak akan jelaskan, Bapak Ibu bisa lihat di searching di Google ataupun apa. Nah, ini jenis-jenisnya atau gejala kanker darah. Ya, nah ya saya sih sebetulnya mau ini, tapi ya Bapak Ibu aja ya, nanti tinggal bisa melihat di Google bisa banyak. Nah, saya pada saat ini Bapak Ibu, saya langsung didiagnosa terkena leukemia. Saya drop, Bapak Ibu, selama 2 minggu drop. Saya terintimidasi, saya terus merasa takut, Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya menemukan ada ayat yang saya temukan di sini, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak, Bapak Ibu. Nah, hidup ini Bapak Ibu adalah sebuah misteri ilahi, Bapak Ibu. Semua manusia tentu tidak memahami dengan pasti perjalanan hidupnya. Sungguh pun demikian, setiap liku-liku persoalan kehidupan kita tidak pernah berjalan keluar dari poros kehendak Allah. Masalah kehidupan pun adalah bagian perjalanan imanmu. Tuhan, imanmu bersama Tuhan, dan belajarlah untuk tetap percaya meskipun belum mengerti. Ketahuilah bahwa Tuhan merenda segala sesuatu indah pada waktunya, Bapak Ibu. Inilah saya tetap percaya, saya tetap jalanin apa yang ditentukan oleh dokter secara medis, Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya harus dengan segera, dokter mengatakan, Pak Cahya harus segera di kemo, harus dipersiapkan. Akhirnya sebelum kemo saya harus pemeriksaan lab dulu, Bapak Ibu. Pada saat lab itu, Bapak Ibu, saya masih leukosit saya itu kan 20 ya, Bapak Ibu. Itu sudah saya kena radang tenggorokan, Bapak Ibu. Nah, pada saat saya radang tenggorokan, saya periksa lab, Bapak Ibu. Lab itu 9,7, Bapak Ibu, HB-nya. Trombosit saya 37.000. Sedangkan normalnya 150.000. Jumlah leukosit itu 111.000. Sedangkan normalnya itu 4.000 sampai 10.000, Bapak Ibu. Ya, sel blast saya, Bapak Ibu, tadinya kan tanggal 9 bulan 4. Sekarang tanggal 26 bulan 4 itu sel blastnya udah 90%, Bapak Ibu. Udah hampir ke 100%. Nah, Bapak Ibu,
akhirnya dokter harus mengambil tindakan untuk saya tindakan leukophoresis, Bapak Ibu. Leukophoresis itu adalah ini leukophoresis yang pertama, Bapak Ibu. Ini seperti saya cuci darah. Cuci darah ini jadi darah saya tuh dimasukin ke mesin, dibagi 3, Bapak Ibu. Darah putih, plasma, dan juga darah merah. Darah merah sama plasmanya kembali lagi ke tubuh saya, darah putihnya itu dibuang, Bapak Ibu. Nah, ini darah putihnya itu seperti susu kayak gini, Bapak Ibu. Nah, setelah leukophoresis ini, Bapak Ibu, yang saya harapkan itu adalah leukosit saya itu harus turun, Bapak Ibu, dari 111 itu. Tapi ternyata, Bapak Ibu, leukophoresis saya itu makin menaik, dan akhirnya saya juga harus mengalami pendarahan, Bapak Ibu. Ini yang di kening saya ini tiba-tiba muncul, Bapak Ibu, di kening saya. Dan istilahnya di mata. Di mata itu mengganggu sekali penglihatan saya. Saya tidak bisa melihat. Saya seperti ngelihat orang tuh semua tertutup kayak gelap gitu. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan ini pendarahan saya, Bapak Ibu. Saya karena radang tenggorokan, terus juga amandel saya semakin membesar, Bapak Ibu. Terus ini pendarahannya kan di lidah. Ya, Bapak Ibu, saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa nelennya sakit, terus juga saya tidak bisa ngomong secara normal tuh saya tidak bisa, Bapak Ibu. Nah, amandel saya semakin membesar, Bapak Ibu. Nah, akhirnya pada saat ini pun juga nelen sakit, darah juga banyak tuh seperti itu, karena banyak sekali ini, Bapak Ibu. Matanya merah, terus amandel saya membesar, menelannya sakit. Dan pada waktu itu saya, Bapak Ibu, saya telepon sama Ibu Yani, Bapak Ibu. Saya telepon Bu Yani, akhirnya Bu Yani kasih kirim propolis, Bapak Ibu. Propolis spray. Nah, akhirnya saya dipakai propolis spray, Bapak Ibu. Nah, akhirnya propolis spray yang di ujung kanan paling bawah itu udah mulai membaik setelah saya mengkonsumsi propolis spray, Bapak Ibu. Nah, itu langsung 1 hari apa 2 hari setelah saya mengkonsumsi spray itu langsung dia langsung sembuh, Bapak Ibu, pendarahannya langsung berhenti. Dan pada waktu itu, Bapak Ibu, saya nggak bisa ngomong. Itu saya harus ada dokter THT datang ke kamar saya. Itu saya harus dilobangin, Bapak Ibu, leher saya. Dan saya pada saat itu saya bergumul karena itu saya pasti akan cacat, gitu, Bapak. Akhirnya saya bilang, dokter saya nggak mau, saya berdoa dulu, saya bilang, saya nggak mau, nanti akan cacat. Karena dokter bilang, walaupun saya akan bisa bernafas, saya bisa ngomong, pasti itu akan cacat. Akhirnya saya berdoa, akhirnya puji Tuhan, akhirnya tidak jadi dibolongin, Bapak Ibu. Sampai saya mau dibolongin karena amandel saya itu semakin besar terus, itu Bapak. Ini akibat leukosit saya semakin tinggi, Bapak Ibu. Nah, leukosit semakin tinggi, akhirnya saya dicek lab, Bapak Ibu. Saya harapkan leukosit saya itu turun, tapi ternyata makin tinggi. Bapak Ibu bisa lihat, HB saya semakin turun 7,4. Sedangkan nilai rujukan itu kan 13 normalnya. Trombosit saya 40.000, masih stabil di 40. Leukosit saya makin tinggi, tadinya 111, sekarang jadi 229, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini asam uratnya sempat dicek juga, itu jadi 5, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat tadi yang awal itu 7,3, karena memang saya selalu minum hemohim, Bapak Ibu. Sejak saya mengenal Atomy, saya konsumsi hemohim, tapi waktu itu cuma 1 sampai 2 saset saja. Nah, itu pun juga saya terkena. Tuhan izinkan saya untuk menjalani proses leukemia ini, Bapak Ibu, cancer ini. Ya, Bapak Ibu, akhirnya saya harus dokter harus ngambil tindakan lagi, yaitu leukophoresis yang kedua, Bapak Ibu. Nah, ini tindakan leukophoresis yang kedua ini, prosesnya itu Bapak Ibu 4-5 jam, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat foto yang di ke kiri, yang ada jendelanya itu, yang ada tanda panah, itu pada lihat siang. Dan yang di sebelah kanan itu malam, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat, makanya di sini tindakan leukophoresis ini 4-5 jam, Bapak Ibu. Ya, 4-5 jam. Nah, ini saya foto. Ini yang kopi susu ini 1 liter darah putih saya yang harus dibuang. Nah, yang di atas itu plasma.
itu yang masuk kembali ke tubuh saya, dan darah merah yang berjalan itu kembali lagi ke tubuh saya. Nah, ini darah putih ini diambil udah 2 liter ya Bapak Ibu. Nah, sejarah di RSCM itu baru ada orang yang diambil itu 2 liter Bapak Ibu. Nah, saya harapkan itu leukosit itu semakin turun, tapi ternyata Bapak Ibu, nah ini darah putihnya yang harus dibuang, ini banyak partikelnya. Nah, setelah saya dicek lab Bapak Ibu, ternyata leukosit saya semakin tinggi Bapak Ibu. 238.000. Normalnya kan cuma 10.000 Bapak Ibu. HB saya semakin turun 6,9, trombosit saya masih 41.000. Sel blast saya Bapak Ibu, sel cancer saya itu naik jadi 92% Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan yang ada, bukan anugerah Tuhan yang ada dalam kehidupan saya Bapak Ibu, itu leukosit 238.000 itu sudah saya penyumbatan di mana-mana Bapak Ibu. Udah penyumbatan di mana-mana, itu bisa stroke dan juga bisa lewat Bapak Ibu, menurut dokter dan menurut perawat di situ. Nah, akhirnya untuk menurunkan 238.000 leukosit ini, itu harus tindakan lagi leukophoresis yang ketiga Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, ya saya pun juga foto ini, bajunya beda-beda Bapak Ibu. Nah, ini leukophoresis yang ketiga. Nah, yang saya harapkan itu leukosit saya itu turun Bapak Ibu. Ternyata leukosit saya itu nggak turun. Hasil lab ini itu semakin naik, 251.000 Bapak Ibu. HB saya semakin turun 5,8, trombosit saya sudah naik, sudah bagus 1,2. Sel blast saya 91 Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, di sini saya cuma berdoa sama Tuhan, tapi puji Tuhan juga Tuhan izinkan dan Tuhan sudah stabilkan pada saat saya ini bulan Mei Bapak Ibu. Leukosit saya. Nah, ini yang leukophoresis yang keempat, ya Bapak Ibu. Ya, leukophoresis yang keempat. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya alami Bapak Ibu, ini kan sebelum persiapan untuk kemo Bapak Ibu. Karena kalau kita untuk kemo, itu harus semua kondisi saya itu stabil Bapak Ibu. Saya harus periksa jantung, harus mulut saya harus diperiksa, hati saya, terus juga ginjal saya itu tetap harus diperiksa. Nah, akhirnya Bapak Ibu, setelah leukophoresis keempat ini, saya yang punya hati Bapak Ibu, saya tetap semangat dalam menghadapi ini Bapak Ibu. Walaupun saya ada di rumah sakit, saya tetap semangat. Tetap mempunyai hati yang gembira Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalaupun tidak ada, walaupun obat mahal, dokter pintar, rumah sakit bagus, apapun kalau tidak ada semangat, tidak ada hati yang gembira, itu percuma Bapak Ibu. Hanya semangatlah yang bisa kita bisa menghadapi semua yang harus saya jalanin Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Ini pada saat proses saya mau kemo Bapak Ibu. Nah, ini ada di gantung itu CVC Bapak Ibu. Ya. Nah, oke, nanti nah ini waktu pemeriksaan jantung Bapak Ibu. Puji Tuhan jantung saya itu bagus Bapak Ibu waktu mau persiapan kemo. Setiap kemo itu jantung itu diperiksa Bapak Ibu. Saya puji Tuhan saya sudah selesai menjalankan kemo yang tepat. Nah, ini pasang CVC-nya Bapak Ibu. Itu di urat besar di leher Bapak Ibu. Nah, ini pun juga harus operasi kecil, harus dibius juga saya untuk memasukkan infus atau obat kemo yang di dalam tubuh saya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu yang saya alamin, saya mengalami dalam menjalankan ini Bapak Ibu. Ini saya bisa dikatakan bahwa ini maut yang pertama yang saya harus lewati Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Dalam tindakan leukophoresis ini Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan, anugerah Tuhan, saya mustahil saya bisa ada saat ini Bapak Ibu. Saya mustahil kalau saya bisa melalui ini, bisa melewatin ini Bapak Ibu. Dan akhirnya setelah saya mau kemo Bapak Ibu, dan pada saat kemo Bapak Ibu, saya ini
kan HB itu saya 5 Bapak Ibu, kurang dari 8. Jadi saya harus transfusi darah Bapak Ibu. Pada saat saya transfusi darah itu darah udah masuk ke saya 15 menit Bapak Ibu. Tapi ternyata darahnya itu tidak cocok Bapak Ibu. Darahnya tidak cocok, akhirnya darah itu harus dibuang. Saya menggigil selama 3 jam tidak berhenti Bapak Ibu. Menggigil sampai goyang ranjang itu. Nah, suhu saya 40 derajat Celcius. Saya sampai berserah sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Sampai setelah itu saya bilang, Tuhan tolong. Terus saya berteriak sama suster, dokter kok diem aja, saya tuh sampai sakit semua. Tulang-tulangnya semua ngerasa semua gitu. Dan saya ngerasain Bapak Ibu, baru seumur hidup sampai sekarang ini Bapak Ibu, 50 tahun, saya merasakan baru merasakan bahwa rasanya dipasang oksigen di dalam hidung saya Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu kalau kita masih Tuhan memberikan udara, kita bisa bernafas dengan bebas, itu bersyukur banget gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini waktu saya setelah menggigil selama 3 jam tanpa berhenti Bapak Ibu. Ini saya langsung dicek jantungnya, saturasinya, dan ini tadinya tidak ada monitor di dalam ranjang, akhirnya ada monitor Bapak Ibu. Supaya itu karena dicek pada saat itu Bapak Ibu. Dicek sekali pada saat itu. Nah, ini pada saat saya ini ya Bapak Ibu. Nah, oke, lanjut saja. Nah, ini kondisi saya menggigil saat transfusi darah Bapak Ibu. Nah, ini lagi transfusi darah. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di situ ada obat kemo sama transfusi darah yang saya harus jalani. Karena apa? Itu terjadi jam 7 malam Bapak Ibu. Jam 7 malam, jam 12 malam itu kembali lagi di transfusi darah, ambil darah yang baru Bapak Ibu. Ya, karena HB saya itu di angka 5 Bapak Ibu. Jadi harus ditransfusi darah. Nah, ini Bapak Ibu kondisi saya pada saat saya setelah menggigil Bapak Ibu. Nah, sebetulnya memang saya waktu ini pun juga didoakan pada saat saya ikut KKR di ada gereja yang ada di Surabaya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat kurusnya saya, matanya celong, terus ya orang banyak sekali anggap bahwa saya sudah tidak ada harapan Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Siapapun orangnya, kalau orang udah didiagnosa leukemia, cancer, itu pasti pikirannya sudah maut Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah maut yang kedua Bapak Ibu. Maut yang kedua yang saya harus lewatin, saya harus hadapi Bapak Ibu. Karena apa? Inilah yang berat banget, sampai saya berserah. Saya berserah, ya udah Tuhan, kalau Tuhan memang mau panggil saya siap. Nah, ini loh Bapak. Nah, Bapak Ibu, ini kondisi pasca kemo yang pertama di ruang VIP Bapak Ibu. Nah, ini di ruang VIP saya 24 jam infus itu ada Bapak Ibu. Nah, makanya saya minum hemohim itu cuma 1 hari. Akhirnya nggak ada manfaatnya. Waktu itu masih tetap konsumsi, tapi bisanya cuma 1. Nah, ini kondisi saya Bapak Ibu. Kondisi saya waktu kemo yang pertama setelah 10 hari, kemudian ini rambutnya rontok Bapak Ibu. Ya, rambutnya rontok. Nah, ini kondisi saya waktu saya minum hemohim cuma 1 di kemo yang pertama itu. Karena apa? Tidak ada waktu untuk minum hemohim itu. Nah, kondisinya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah kemo yang pertama Bapak Ibu, saya harus pulang ke rumah tapi sebelum itu Bapak Ibu, ini di ruang VIP. Kenapa? Sebetulnya Bapak Ibu, saya ini kan di ruangan pakai BPJS Bapak Ibu. Saya pakai BPJS itu di kelas 1. Nah, di kelas 1 ini Bapak Ibu, karena leukemia itu tidak bisa disatukan dengan kanker yang lain Bapak Ibu. Leukemia itu harus sendiri, harus ruangnya steril. Akhirnya saya di-upgrade ke VIP Bapak Ibu. Di-upgrade ke VIP, saya melihat itu tagihannya itu hanya 12 hari di ruang VIP Bapak Ibu, itu habis 127 Bapak Ibu. 127 juta Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyediakan, akhirnya saya cuma
Tuhan menolong, saya cuma bayar 37 juta dan sisanya itu BPJS tanggung Bapak Ibu. Ya. Nah, akhirnya setelah saya di rumah, saya pada saat seminggu setelah pulang ke rumah, itu saya harus kontrol Bapak Ibu. Saya harus ngambil BMP lagi. Bapak Ibu bisa bayangkan setiap kemo harus BMP. Dan BMP itu hasil sel blastnya itu dari tadi 91% sekarang jadi 4,5% Bapak Ibu. Puji Tuhan jadi obat kemonya itu beraksi. Ya. Nah, itu 40%. Nah, 1 bulan kemudian, ini bulan Juni Bapak Ibu. 1 bulan kemudian Bapak Ibu, pada bulan Juni ini dan bulan Juli, saya ada di rumah, saya harus menghadapin lagi Bapak Ibu, saya ini pengorbit Bapak Ibu. Saya akhirnya kena COVID Bapak Ibu. Kena COVID di bulan Juli. Bapak Ibu bisa bayangkan ini tanggal 2 Juli. Delta lagi naik-naiknya. Orang semua lagi pada mati-matinya semua, maaf kata ngomong. Semua orang di sekitar kita pun juga semua lewat semua. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu, betapa saya setelah saya dicek PCR, saya dinyatakan positif, saya cuma duduk sama istri saya selalu menungguin saya 24 jam, saya terima kasih sama istri saya, yang selalu setia menemani saya Bapak Ibu. Dalam menghadapi ini pun juga, saya akhirnya duduk gimana ini setelah positif, saya bingung nanti kalau saya ada apa-apa, karena saya pengorbit Bapak Ibu. Saya baru pulang dari kemo. Tapi akhirnya dokter bilang, katakan, Pak, saya ini pun juga nggak percaya Bapak Ibu. Saya harus mau periksa lagi PCR-nya di luar. Ini kan PCR-nya di RSCM. Nah, akhirnya, Pak, kata dokter, nggak usah Pak, buang-buang uang. Bapak tinggal istirahat aja, ini minum vitamin, 1 minggu kemudian Bapak balik lagi pasti negatif. Ya, memang CT-nya sudah 35-an, 34. Nah, akhirnya puji Tuhan, bebas bulan Juli, bebas COVID tanggal 13 Julinya Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Memang kita mau kemo yang kedua itu harus dicek PCR supaya tidak COVID Bapak Ibu. Semua harus dicek. Nah ini, tapi puji Tuhan itu semua negatif setelah saya bebas dari COVID Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, saya harus pas saya harus masuk ke kemo yang kedua, saya harus bawa, saya punya keyakinan saya bawa aja dulu Bapak Ibu. Saya bawa dulu, ini 1 tas Bapak Ibu. 1 tas ransel, semua produk Atomi. Hemohim, probiotik, dan yang lainnya. Ya Bapak Ibu. Nah ini ruangannya Bapak Ibu. Ini mau masuk konsolidasi yang pertama, kemo yang kedua. Pada saat kemo kedua, Bapak Ibu, saya bersyukur, Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali, Bapak Ibu. Pada jam 12 malam, ya Bapak Ibu, saya nggak tahu ada telepon dari jauh-jauh dari Manado. Ya, ternyata, ya maaf kata, nih Bu Aprinda, saya buka saja. Ya, saya berterima kasih, ya makasih sekali sama Bu Aprinda, walaupun memang kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, siapa? Nggak ada orang yang bisa menggerakkan, kecuali Tuhan, Bapak Ibu. Saya ditelepon sama Bu Aprinda jam 12 malam. Jam 12 malam, Bu Aprinda katakan bahwa Pak Cahya sakit. Iya, saya bilang sakit. Saya di rumah sakit. Ini mau masuk kemo yang kedua. Bu Aprinda bilang, saya tahu dari Facebook. Oh iya. Terus Bu Aprinda bilang, Pak, izinkan saya kirim ya Pak, hemohim sama probiotik. Betul ya Bu ya? Nah, terus saya bilang, Bu, nggak usah repot-repot. Tapi Bu Aprinda tetap memaksa. Akhirnya puji Tuhan, saya Bu Aprinda bukan kirim produknya, tapi Bu Aprinda kirim ke rekening saya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, saya nggak akan sebutkan nominalnya, tapi Bapak Ibu, itu saya bisa beli hemohim 1 box sama probiotik 1 box, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa melihat lah. Hemohim 1,4, probiotik 850 1 box. Ya, saya puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, siapa sih Bapak Ibu? Saya tidak kenal akrab dengan Bu Aprinda, itu yang pertama. Dan yang keduanya Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan, kalau bukan moto Atominya yang mendarah daging sama Ibu Aprinda, Bu Aprinda pasti tidak akan tergerak Bapak Ibu.
Ingat moto Atomi yang keempat, Bapak Ibu? Melayani dengan kerendahan hati, Bapak Ibu. Orang melayani belum tentu ada kerendahan hati, Bapak Ibu. Tapi orang yang rendah hati pasti akan melayani, Bapak Ibu. Apapun, sekecil apapun, Bapak Ibu. Yang jauh di sana, di Manado, bisa sampai di Jakarta, Bapak Ibu. Saya juga terima kasih juga kepada dari Medan, dari Pak Joni Kasidi, kirim hemohim sama vitamin C. Ibu Yani hemohim sama vitamin C sama propolis juga. Sama Melisa juga, sama Bu Rina juga. Itu Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan, tidak ada yang bisa menggerakkan mereka, Bapak Ibu. Nah, ini pada saat saya kemo kedua, Bapak Ibu, ini kondisi saya, Bapak Ibu. Kondisi saya sudah botak, tapi belum ya ini kondisinya saya, Bapak Ibu. Ya. Satu hari, Bapak Ibu, atau 2 hari setelah pulang dari kemo, itu saya langsung bisa bawa mobil, Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan yang juga Tuhan kasih hikmat, Bapak Ibu. Karena apa, Bapak Ibu? Pada saat saya mau konsumsi hemohim, Bapak Ibu, banyak ini, Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu hemohim ini bagus buat stamina saya bilang. Tapi saya minta peneguhan 3 orang, saya bilang. Saya minta peneguhan 3 orang. Akhirnya saya besoknya paginya saya langsung minta peneguhan dari Tuhan. Saya telepon Ibu Yani, saya telepon Ibu Rina, satu lagi saya telepon sama Ibu Tan Lihua. Semuanya jawabannya sama, yaitu Pak, bagus Pak, itu tidak sinergi dan itu tidak ada pantangan atau apapun. Bapak tinggal atur waktu aja 1-2 jam. Nah, Bapak Ibu, itu peneguhan saya dari Tuhan. Saya tidak tunggu sampai 2 jam, Bapak Ibu. Saya 1 jam aja saya langsung minum, Bapak Ibu. Walaupun saya masih, Bapak Ibu bisa melihat itu di leher masih ada infus, Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu, saya harus, setelah saya kemo lagi, Bapak Ibu, bulan Juli ya, Bapak Ibu, setelah itu, saya harus BMP lagi, Bapak Ibu. Nah, BMP ini hasilnya 10%. Berarti, kata dokter, obat kemonya itu ada respon. Nah, tapi tetap saya kan maunya 0%, mau sembuh pada bulan Agustus ini. Akhirnya, nah ini harus saya kemo lagi, yang ini yang ketiga, Bapak Ibu. Ini kemo yang ketiga, Bapak Ibu. Kemo ketiga itu bulan Oktober. Ini kondisinya sudah lain, Bapak Ibu. Setelah minum hemohim saya minum itu 6 saset, Bapak Ibu. Dengan waktu itu saya kan minumnya 4 sebelum saya ditelepon sama Bu Aprinda. Karena Bu Aprinda bilang, Pak Cahya harus minumnya 6. Pagi 2, siang 2, malam 2. Dan juga probiotik. Nah, itu yang saya konsumsi, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini obat kemo tuh masih nempel. Masih masuk di leher saya, di dalam tubuh saya, tapi saya masih langsung konsumsi hemohim, Bapak Ibu. Karena apa? Saya yakin itu peneguhan dari Tuhan itu, Bapak Ibu. Nah, ini hasil labnya saya, Bapak Ibu. Jadi ini ada yang paling rendahnya, HB-nya 7-7,8, terus trombositnya 9, bahkan leukositnya tuh sampai 20, Bapak Ibu. Nah, itu bisa bayangkan. Nah, akhirnya di bulan November, Bapak Ibu, setelah setiap kali kemo, itu saya harus BMP, Bapak Ibu. Ambil cairan sumsum tulang belakang. Nah, ini 2 November, Bapak Ibu. Hasil sumsum tulang belakang itu hasilnya akhirnya 2%, Bapak Ibu. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semua, itu 2% akhirnya, puji Tuhan. Kata dokter, kalau di bawah 5% itu udah normal, Bapak Ibu. Ya, normal, puji Tuhan. Nah, tapi waktu ini bulan November, Bapak Ibu. Nah, ini November, Bapak Ibu. November ini labnya, saya kan ada di rumah, Bapak Ibu. Saya labnya ada di rumah, hasil labnya itu bagus semua, Bapak Ibu. Nah, ini normal, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kiri itu ada HB, trombosit, sama leukosit. Semua di atas normal. Ya. Nah, waktu tanggal 28 Desember pun juga, itu HB-nya 12, trombosit 195.000, leukositnya 6.000. Itu normal, Bapak Ibu. Nah, terus SGOT-nya, SGPT-nya juga normal. Ya kan, Bapak Ibu, bagus. Nah, akhirnya Bapak Ibu, pada bulan Desember itu saya ketemu
sama dokter Nadia yang nanganin saya di Medistra, Bapak Ibu. Nah, ini yang sebelah kiri dokter yang nangani saya, ini yang pakai baju hijau, ya Bapak Ibu. Dan kondisi saya tadinya kan kurus, Bapak Ibu. Ini semakin gemuk, Bapak Ibu. Ya kan, Bapak Ibu bisa ngelihat itu. Dan ini yang sebelah kanan ini yang mau masukin kemo yang keempat. Kemo keempat itu pada bulan Januari tanggal 10, Bapak Ibu. Nah, waktu ini saya pulang Desember, Bapak Ibu, tanggal 28 Desember ini, saya sudah bilang istilahnya normal, dokter Nadia bilang bahwa, Pak, ini bagus, ini menjawab hasil BMP yang 2% ini. Dia bilang, oke. Nah, akhirnya Bapak Ibu, setelah tanggal 29 saya ini konsultasi sama dokter ini, tanggal 30 apa tanggal 31 saya bawa jalan-jalan keluarga, Bapak Ibu, ke Bandung dan ke Cirebon, Bapak Ibu. Nyupir sendiri. Itu kalau bukan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan juga hemohim ya Bapak Ibu, pentingnya itu buat stamina itu. Nggak mungkin misalnya Bapak Ibu pulang dari kemo, pasti orang kan lemes, pasti orang pucet gitu, seperti itu. Tapi saya lihat seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kondisinya seperti ini setelah kemo yang keempat, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang saya konsumsi. Ya, ini kemo keempat. Nah, ini pasca kemo keempat. Ini yang saya minum. Nah, ini bisa promosi juga di dalam rumah sakit, Bapak Ibu. Ya, dimanapun harusnya kita bisa promosi lah, Atomi, Bapak Ibu. Karena apa? Ya, puji Tuhan lah, Tuhan percayakan 8 member satu ruangan di rumah sakit. Sambari saya diinfus, tapi saya memberikan contoh koyo, kasih hemohim, sama sebelah saya, Bapak Ibu. Ya, itu, tapi puji Tuhan ada beberapa orang yang masih sampai sekarang minum hemohim, ya survive seperti sama saya. Dia ada kanker paru, dia ada kanker apalagi ya istilahnya. Itu sampai sekarang dia minum. Ya, dia sehat. Ada juga yang udah minum, tapi dia nggak minum omega 3-nya. Akhirnya dia pada waktu dia kemo ke-7, dia gagal jantung, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kemo Nah, apakah setelah saya minum hemohim itu atau produk Atomi itu saya nggak drop? Drop juga, Bapak Ibu. Sempat juga muntah juga. Pada saat minum hemohim, saya muntah juga. Hemohim keluar, Bapak Ibu. Itu pada waktu tanggal kemo yang keempat, tanggal 10 kemo, Bapak Ibu. Kan saya pulang dari Bandung sampai Cirebon, akhirnya dokter bilang, Pak, selesaikan sampai tuntaskan sampai kemo yang keempat. Oke, tanggal 10 Januari saya masuk lagi ke RSCM, kemo. Akhirnya tanggal 10 sampai tanggal 31 sebelum Imlek, Bapak Ibu, saya tuh tidak ada apa-apa, Bapak Ibu. Saya tetap konsumsi hemohim semua, rhodiola, spirulina, semua saya konsumsi. Tanggal 31 dokter bilang, Pak, besok Bapak bisa pulang. Bapak bisa imlekkan di rumah. Oke, saya senang banget. Nggak taunya malamnya saya drop, Bapak Ibu. Saya ngedrop sampai akhirnya saya di transfusi darah lagi, Bapak Ibu. Akhirnya saya harusnya pulang tanggal 1, saya nggak bisa pulang. Akhirnya tanggal 8 saya pulang. 8 Februari, Bapak Ibu, yang 2 bulan yang lalu. Nah, 8 Februari itu, Bapak Ibu, bisa bayangkan saja, Bapak Ibu. 8 Februari itu, antibiotik saya itu semuanya digonta-ganti setiap hari, Bapak Ibu. Dilihat apakah virusnya ada apa gitu. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, setiap saya diganti antibiotik, saya tetap minum hemohim selang 1 jam, Bapak Ibu. Kadang-kadang juga 1 jam, Bapak Ibu. Kalau mepet waktunya banget obatnya, saya hajar setengah jam atau 1 jam. Karena apa? Saya berpikirnya gini, Bapak Ibu. Hanya 2. Saya kalau Bapak Ibu, kalau orang yang punya kanker cuma 2. Kalau saya nggak mencoba, saya mati. Kalau saya mencoba, bisa ada 2 kemungkinan. Bisa sembuh, bisa juga mati. Jadi apa yang kita harus pilih? Ya 2. Kita harus coba. Karena apa? Ada kemungkinan sembuh. Ya kita tetap memang berdoa sama Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Nah, ini yang saya konsumsi Bapak Ibu. Ini saya konsumsi hemohim itu 4-6 saset per hari Bapak Ibu. Vitamin C 1 saset, omega 3 2, spirulina itu 2-4 kapsul 1 hari, probiotik itu cuma 1, terus rhodiola itu 2, iron itu 1, salvamento itu 1. Nah, sedangkan pomegranate sama hong sandam 1-1 ini tapi
apa ya maksudnya desain apa nggak mesti lah Bapak Ibu. Ini pada saat saya minum itu pada saat saya membutuhkan saja. Sampai sekarang pun saya cuma minum 2 sampai 3 hari sekali lah pomegranate atau Hong Sandam Bapak Ibu. Nah, di sini ada salvamento. Kenapa saya minum konsumsinya Bapak Ibu? Pada saat saya kemo itu maaf kata Bapak Ibu, pada saat saya kencing, mau kencing itu nggak bisa nahan Bapak Ibu. Itu kalau mau kencing itu harus kencing langsung. Nah, pada saat saya minum konsumsi salvamento itu kencingnya bisa ditahan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya di mobil, kalau misalnya pas mau kencing saya tuh harus turun kencing gitu Bapak Ibu. Tapi pada saat saya minum konsumsi salvamento itu bisa nunggu sampai di SPBU ataupun bisa nahan sampai di mana kita bisa itu. Nah terus juga ini ada green propolis spray, ada koyonya yang saya pakai pada saat waktu saya nggak minum hemohim Bapak Ibu, nggak minum spirulina, itu saya kena obat kemo itu saya ulu hati saya sakit Bapak Ibu. Itu sampai 20 hari itu ulu hati saya sakit. Nah itu pun saya minum hajar ini Bapak Ibu. Waktu itu saya belum tahu spirulina bisa buat nutrisi saya. Akhirnya saya pakai itu Bapak Ibu. Koyo sama ya tetap masih hemohim juga semuanya Bapak Ibu. Itu waktu kemo yang pertama Bapak Ibu. Nah, terus ini ada idem sama body lotion nanti saya akan ceritakan. Nah, ini yang odol Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tanya dokter, kalau kita di kemo itu nggak boleh sikat gigi. Nggak boleh pakai, ya pokoknya nggak boleh sikat gigi. Tapi saya tetap bandel Bapak Ibu. Dan saya akhirnya prospek dokter, bahwa dok, ini sikat giginya 0,03 mili dokter. Itu halus banget. Dan ini pun juga, ini luar biasa. Dan ini ada apa, odolnya ini mengandung propolis saya bilang. Oh iya, terus dokter bilang, ya udah Pak, hati-hati aja, jangan sampai berdarah. Dan memang sejak saya pakai odol dari Atomy, itu sampai sekarang itu sudah tidak pernah berdarah lagi gitu gusi saya. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, waktu saya Januari itu Bapak Ibu, ya Januari itu tanggal 31 Januari itu ini hasilnya Bapak Ibu turunnya HB-nya, terus trombositnya sama leukositnya Bapak Ibu. Leukosit saya itu 0,19 itu tanggal 31 Bapak Ibu. Trombosit saya tuh sampai 10.000 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, itu semua merah-merah. Nah, ini trombosit saya 16.000 Bapak Ibu. Kalau misalnya orang DBD itu udah pingsan Bapak Ibu, udah kolaps. Leukosit saya itu 560 Bapak Ibu. Nah, HB saya 11. Nah, Bapak Ibu, asam urat saya itu 6,8 naik lagi Bapak Ibu. Tadi 5, sekarang 6,8, di awal 7,3 Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, ini tanggal berapa? Ini tanggal 31. Nah, ini ya Bapak Ibu yang tadi saya udah jelaskan. Nah, asam urat 0,6. Nah, ini Bapak Ibu dampak kemo Bapak Ibu. Pada saat kemo yang pertama dan keempat, itu darah seperti ini Bapak Ibu. Akhirnya dokter kulit Bapak Ibu. Dokter kulit dipanggil ke kamar saya, istilahnya ke ruangan saya gitu. Bapak Ibu, sebetulnya yang kemo ini Bapak Ibu, saya pakai idem dan pakai body lotion ini malah berkurang Bapak Ibu. Malah istilahnya hampir bersih Bapak Ibu. Tapi akhirnya ya saya ngikut saja, dokter kulit dipanggil, diperiksa ada bakteri atau apa, ada virus atau apa. Nah, itulah yang itu. Tapi saya ini trombosit idem sama ini itu bisa menyembuhkan ini Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, ini yang bulan Februari Bapak Ibu. Nah, setelah Februari ini tanggal 7. Nah, akhirnya leukosit saya itu udah mulai trennya naik. Akhirnya saya boleh pulang Bapak Ibu. Ini hasilnya di tanggal 7 Bapak Ibu, labnya Bapak Ibu. Nah, asam urat ini saya terakhir 3,4 Bapak Ibu. Nah, saya tahu bahwa hemohim itu bisa menurunkan asam urat Bapak Ibu. Nah, tapi jangan spirulina itu bisa naikkan asam urat. Jadi tinggal diatur aja Bapak Ibu bisa ininya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, di sini saya katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, saya yakin semuanya ini bahwa Tuhan itu selalu bekerja dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Karena ada rencana Tuhan,
ada 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 tugas yang belum saya selesaikan, makanya Tuhan memberikan anugerah bagi kehidupan saya, Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, saya tanggal 23 Desember ini saya harus ujian tesis, Bapak Ibu. Saya menyelesaikan tesis saya, S2 saya. Bapak Ibu bisa bayangkan, baru kita berpikir sakit saya bulan November, saya Desember harus memikirkan untuk menyelesaikan tesis ini, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, ujian tesis ini saya berhasil, saya lulus, Bapak Ibu. Jadi udah bisa memakai gelar S2 saya, ya Bapak Ibu. Orang banyak kaget, Bapak Ibu. Ini kondisi saya pada saat saya pulang dari kemo, Bapak Ibu, dari rumah sakit. Ini semuanya karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan, nggak tahu, Bapak Ibu. Nah, ini tanggal 11 April, Bapak Ibu. Ini waktu saya kontrol. 11 April, kontrol itu hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. LDH saya normal, leukosit saya normal, trombosit saya normal, HB saya normal. Dan 19 Mei kemarin saya kontrol lagi, Bapak Ibu, hasilnya bagus. Puji Tuhan, normal semua. Akhirnya dokter mengatakan bahwa saya harus tetap kontrol sebulan sekali, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah, ini saya bisa bawa jalan anak-anak kembali. Istilahnya seperti itulah, Bapak Ibu. Nah, oke. Itu yang saya bisa sharekan, Bu Aprinda. Presentasi saya. Saya percaya sih, Bapak Ibu, karena di balik apa yang saya lakukan, apa yang saya ini, yang paling penting itu cuma semangat dan pantang menyerah, Bapak Ibu. Karena apa, Bapak Ibu? Di balik itu ada sukacita yang luar biasa, Bapak Ibu. Di dalam setiap pergumulan yang saya lewati. Tapi saya tetap percaya bahwa suatu saat, Bapak Ibu, di balik ini ada hal yang ada yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, gitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, puji Tuhan sampai sekarang pun juga hemohim itu saya tetap konsumsi, tapi sudah diturunkan, Bapak Ibu. Bukan lagi 6 tapi 4. Ya, 4. Terus yang lainnya masih tetap vitamin C cuma 1. Ya, itu aja sampai sekarang. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, di bulan Lebaran kemarin libur, Bu Aprinda, saya membawa karena saya senang jalan-jalan, saya juga makanya di Atomi ini mau jalan-jalan aja. Saya bawa keluarga ke Jogja, Bapak Ibu. Bu Aprinda, bawa supir sendiri, nyetir sendiri, tapi ada sepupu yang gantian gitu. Ya kalau bukan Tuhan, bukan kekuatan Tuhan, dan juga saya konsumsi sampai sekarang hemohim, Atomi gitu, staminanya, mungkin nggak bisa bawa mobil pulang pergi Jogja ke Jakarta, Bu. Ya itulah. Dahsyatnya Tuhan. Ya dahsyatnya juga Atomi. Ya, terima kasih. Ya sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu ya masih mau mendengarkan testimoni saya dan sekali lagi minta maaf mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan di Bapak Ibu. Ya terima kasih juga kepada Bu Aprinda ya menjadi saluran berkat juga buat saya ya. Kami berterima kasih Pak Cahya. Saya percaya semua teman-teman yang hadir juga ya, di sini ada 173 orang. Kita semua mendengarkan perjuangan Pak Cahya dari awal itu tidak mudah. Melihat keadaan Pak Cahya hari ini, itu benar-benar mujizat ya. Amin. Dan semuanya yang tadi Pak Cahya sampaikan itu saya percaya sekali akan banyak memberkati orang-orang di luar sana, Bapak. Amin, amin. Terima kasih Bapak sudah bisa berbagi dengan kami pada malam hari ini, Pak Cahya. 구독, 좋아요 눌러주세요.